Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Merebaknya varian Delta di Tiongkok dan tren kenaikan kasus di 105 kabupaten kota menimbulkan pertanyaan, seberapa siap kita dengan tatanan kehidupan berdampingan dengan pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Kepala Lembaga Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Mbak. Iya, Prof. Amin, ini ada peningkatan ya di 105 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah seberapa siap kita bisa merencanakan hidup berdampingan dengan COVID-19? Ya, ini memang fenomena yang menarik. Secara umum memang kalau kita lihat sudah ada penurunan dan beberapa analisis menyebutkan bahwa angka reproduksi itu sudah mulai menurun mencapai di beberapa daerah itu di bawah 1. Ya. Artinya penularannya semakin rendah. Tetapi kalau kita rinci di beberapa daerah seperti yang baru saja dilaporkan itu di masing-masing kabupaten kota itu ada yang masih belum menurun, ya masih flat, bahkan ada di beberapa tempat masih naik turun, ya, dan ada kecenderungan di minggu terakhir malah naik. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut, sebagian besar itu memang masih disebabkan karena sama yang terjadi di Cina juga, ya, artinya mobilitas penduduk itu yang masih memberi kesempatan kepada virus itu untuk menemukan host baru. Ya, jadi mereka masih bisa tersebar, kemudian hinggap di orang lain. Ya. Jadi apa yang kita selama ini galakkan 5M itu yang terakhir yang menghindari kerumunan, juga menjaga jarak, ya, dan juga membatasi mobilitas, itu yang harus digalakkan kembali. Selain yang pertama yang paling pokok yaitu pakai masker. Nah, sementara itu juga vaksinasi masih terus diupayakan terus. Prof. Amin, jadi seberapa efektifkah vaksin untuk menghentikan penularan begitu? Karena kalau kita lihat saat ini selama PPKM kembali dilonggarkan, mobilitas masyarakat kembali masif, kita khawatir akan terjadi kenaikan kasus lagi seperti di negara Tiongkok. Ya, vaksin sudah jelas memiliki peran yang sangat penting. Tapi tidak hanya vaksin saja, ya, artinya yang tindakan-tindakan terkait dengan protokol kesehatan itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi vaksin itu tidak menggantikan protokol kesehatan, tapi harus berdampingan justru. Ya, karena intinya kembali lagi bahwa kita berupaya untuk mencegah virus itu menular ke orang lain. Ya, kalau kita bisa memutuskan rantai penularan itu atau setidaknya menekan ke level serendah mungkin, maka kurva-kurva yang tadi masih melonjak ke atas itu bisa kita hindari. Prof. Amin, kita melihat kasus yang terjadi di Beijing di mana peningkatan COVID-19 ini terjadi karena masyarakat memulai mobilisasi atau mobilitasnya itu kemudian menggunakan kendaraan pribadi. Nah, apa yang Anda cermati dari hal ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan, serupa ya dengan yang terjadi di negara kita, di tanah air, ya. Kalau mobilitas tidak terkendali dan juga masyarakat sebagian masih enggan menggunakan masker dengan baik, ya, artinya penerapan protokol kesehatan itu tidak dilakukan dengan sempurna. Di sisi lain kita melihat bahwa vaksinasi baru mencapai 50% kan, ya, yang 50% yang sudah yang menerima vaksinasi pertama dan sekitar 30% yang vaksinasi kedua. Tapi kita juga menyadari bahwa sebagian dari masyarakat kita masih belum terjangkau oleh vaksin itu. Dan itu akan merupakan satu kesempatan buat si virus itu untuk bisa menular dari satu orang ke orang lainnya.
Dan kita ketahui semakin besar kesempatan yang kita berikan kepada virus untuk menular, maka si virus akan bertambah banyak replikasi dan punya kesempatan untuk bermutasi. Baik, Prof. Amin, mengingat gelombang ketiga mungkin akan sulit dihindari yang diprediksi pada Desember 2021 atau Januari 2022. Seperti apa yang harus dilakukan masyarakat begitu agar tidak lengah saat kasus COVID-19 melandai, dan bagaimana manajemen pengawasan yang harus diterapkan di masa PPKM? Ya, kita belajar dari pengalaman liburan bulan Mei ya. Pertengahan Mei, akhir Mei ada liburan, kemudian diketahui bahwa ada pergerakan manusia yang cukup masif dan juga ada berbagai kegiatan-kegiatan ritual di mana terjadi kerumunan yang dalam jumlah besar, dan itu jelas sekali dalam waktu 1-2 minggu berikutnya terjadi lonjakan yang sangat tinggi, bahkan bulan Juni kan sampai meresahkan kita semua karena hampir melebihi kapasitas rumah sakit. Nah, itu tentu harus kita hindari. Pemerintah sudah berupaya untuk memperpendek masa liburan, ya, tapi itu saja mungkin tidak cukup barangkali ya. Itu upaya yang sangat baik ya untuk menghindari, tidak mendorong orang bepergian gitu ya. Tetapi tentu pengawasannya harus tetap dilakukan, dan yang penting sebetulnya partisipasi masyarakat. Jadi daripada kita menjaga di sana sini, akan lebih baik kalau kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya kita mengendalikan pergerakan manusia itu ya, karena yang bisa membawa virus itu adalah manusia. Baik. Ya, Tetap menahan tidak untuk berterbangan sendiri. melakukan mobilitas yang tinggi, jangan lengah di saat kasus COVID-19 sedang melandai. Tentunya manajemen pengawasan juga menjadi salah satu kunci yang harus diterapkan untuk menghadapi ancaman gelombang ketiga. Terima kasih Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman, telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan segera vaksin karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh